Itu maksudnya berarti kan Iya, berlaku untuk semuanya, ya Inge. bisa, bisa. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya, maknanya berlaku untuk seluruh manusia. Bila manusia masih ada kedirian manusianya, berarti ya tidak pernah sholat. Ya tidak, Kang Mas? Walaupun sholat, walaupun kelihatan sholat. Tidak sholat. Apa buktinya? Badannya sholat Allahu Akbar, katanya Allah yang maha besar. Tapi di dalam hati kita kok kita yang maha besar. Kita yang merasa sholat. Akhirnya kita meninggalkan Allah, kita jalan-jalan cari dunia. Ingat uang, ingat bisnis. Apa itu sholat? Wong maksiat saja selama ini ya kan? Iya, katanya ini wajah tuh. Nah, jadi memang karena kita selama ini termasuk saya belum Islam beneran di sisi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Karena Islamnya masih Islam hawa nafsu, ya memang akhirnya begitu pemahamannya. Dikira sholat 5 waktu itu buat senjata agar tidak bisa fahsya wal munkar lagi. Maka dari itu dengan sholat itulah ketika manusianya masih merasa yang berkuasa atas sholat, malah tambah fahsya wal munkar. Kenapa? Karena manusia tidak sampai kepada apa tujuan hakikat sholat 5 waktu itu. Belajar mati. Kok enggak mati-mati tambah sombong, ya kan? Hanya sekadar puji memuji aja diri, jangan bang. Iya. Karena Islamnya selama ini kan Islam nama, bukan Islam yang sejati. Islam yang sejati itu apa sih? Islam yang ketika manusianya menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, yaitulah Islam itu. Begitu. Yuk dilanjutkan, Mas. Ya, itu yang dibilang as-sholatu lidikri. Halo. Ya, waalaikumsalam Haji Arul ya. Halo, Ya, sudah didengar. Halo, Ya, terima kasih banyak dulu tadi. Ini ada lagi pendapat, maksudnya sholat itu Allah memuji diri sendiri, atau kata beberapa teman sholat itu menyembah Allah. Jika menyembah berarti ada yang disembah. Pendapatnya bagaimana? Sholat itu saja bahwa ma'akum ayana kuntum kan Allah selalu berada. Kemana kita berada Allah ada. Itu sudah lebih tadi. Jadi intinya sholat itu untuk mengingatnya atau yang betul-betul sinyal saya dua Karesa. Gimana pendapatnya? Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, intinya menyembah apa? Mengingat. Maksudnya begini Bang Halim. Maksudnya as-sholata lidikri. As-sholata lidikri. Nah, maksudnya itu. Aqimis sholata lidzikri, ya. Dirikan sholat untuk mengingat aku, ya kan? Ya. Nah, jadi yang dimaksud sholat itu dan yang dimaksud zikir itu, ingat itu ya harus ketemu dulu kepada yang diingat. Ya, contoh, selama ini saya hidup di hutan belantara, tak pernah melihat mobil. Bagaimana mungkin aku bisa iman, percaya, yakin bahwa mobil itu ada tanpa aku menyaksikan sendiri mobil itu, ya enggak? Ya. Jadi saya mengingat dengan cara apa? Kalau kepada mobilnya saja saya enggak pernah jumpa. Mengingat apanya? Akhirnya ingatannya ngawur. Akhirnya yang diingat hawa nafsu dewe-dewe. Iman, yakin versi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena tak pernah jumpa mobil itu. Karena hidup di hutan, ya kan? Nah, cara untuk menyaksikan agar aku bisa ingat dengan mobil meskipun nanti aku kembali ke hutan lagi, ya aku harus berjuang. Apa maknanya? Berguru, maknanya mencari pemandu agar aku bisa ditemukan mobil di kota.
Agar aku apa? Agar nanti aku ketika pulang ke hutan, aku bisa ingat, oh mobil ini begini. Nah, ketika kita sudah menyaksikan mobil di kota, kita pulang lagi. Ketika saat duduk, aku bisa ingat mobil. Oh mobil. Ketika berdiri, aku bisa ingat mobil. Kenapa? Karena sudah berjumpa, baru bisa ingat. Sama halnya dengan Allah. Kita tak pernah jumpa Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengingat? Ya enggak, Kang Mas? Nah, jadi untuk mengingat Allah, ya pakai Allah, bukan pakai manusia. Ya enggak? Manusianya pulangkan dulu kepada habitatnya. Awalnya goib, ya kembali goib. Allahnya awalnya wujud karena manusianya merasa wujud. Akhirnya Allah goib. Ketika manusianya rela, ridho bahwa dirinya sebenarnya goib, maka fakot arofarobahu, nyatalah Allah. Maka yang berhak mengingat Allah, ya Allah. Itulah sholat itu. Ketika manusianya rela mati demi Tuhannya, ya kan? Iya, benar. Alhamdulillah. Kalau manusianya tidak rela mati demi Tuhannya, sampai kapanpun manusianya hanya mengikat hawa nafsunya sendiri yang merasa bisa ingat nama Allah. Padahal itu cuma namanya. Padahal yang diingat dirinya sendiri yang merasa bisa berzikir Allah. Padahal Abdul Halim yang merasa berzikir Allah. Akhirnya sesama teman, kamu berapa zikirnya tiap hari? Aku sekian ribu. Berhubung aku yang lebih banyak, akhirnya sombong yang di sini. Oh, seberapa? Aku segini. Nah, kenapa? Karena kita selama ini zikirnya salah arah. Jadinya sombong, sholatnya salah arah, jadinya sombong, tidak tambah baik, tambah jadi buruk, ya enggak? Silakan ya. Iya. Terima kasih banyak. Izin menambahkan, melanjutnya pertanyaan dari Haji Arul tadi ya. Iya. Berarti apa yang telah diuraikan dari Yai tadi berarti bisa dimaknai bahwa sholat yang secara jasmani berarti itu juga bisa dilakukan tanpa harus secara syariat orang-orang yang nyun sewu, dalam arti tidak sholat dengan cara seperti itu. Sing penting nyampe kepada Allah yang ngaten guru. Kebanyakan manusia salah paham dengan kajian ini. Kenapa? Kebanyakan manusia belajar dewe. Akhirnya memahami dewe. Akhirnya ya salah paham. Dikira manusianya kalau sudah mengenal aku, bila hidup ini Allah berarti aku Allah. Ngapain Allah nyembah Allah? Ngapain sholat syariat lagi? Ya inilah yang salah paham. Kenapa? Karena manusianya sudah merasa mengenal Allah. Masih manusianya yang mengenal. Berarti kan masih jauh, ya kan? Iya Bang, iya. Nah, jadi kalau sudah mengenal Allah, yang benar-benar kenal Allah, tidak akan merubah syariatnya. Yang dirubah hanya Tuhannya. Dulu ketika belum kenal Allah, yang jadi Tuhan, Tuhannya syariat yang kita kerjakan, hawa nafsu kita yang jadi Tuhannya. Namun ketika sudah terbaiat manusianya, sudah hanya Allah yang ada, ya tetap begitu, syariatnya tetap begitu, 5 waktu ya tetap begitu. Tapi sudah Allah sendiri yang punya, Allah sendiri yang mengendalikan. Itulah kenyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Original langsung. Tidak usah diniat-niatkan lagi. Kalau masih diniat-niatkan lagi kan manusianya yang masih menetapkan Allah. Masa Allah kalah dengan manusia? Tapi misalkan Yai, ini mohon maaf loh Yai. Ya, dalam hal ini ada orang yang tidak melakukan secara syariat, secara jasmani, sholat, tapi dia menyadari bahwa hidup itu adalah Allah. Tapi di lain sisi ada orang yang juga menjalankan syariatnya, tapi justru dia yang merasa sholat, bukan Allah tadi. Menurut penilaian dari Mbak Yai, itu lebih
anu yang mana Yai? Seperti itu. Maksud saya seperti itu Yai. Biar ini netral, maksud saya seperti itu Yai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.